Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bakal nge-review buku yang baru saja selesai saya baca. Judulnya Kelakar Madura buat Gus Dur. Sebenarnya ini buku yang terbitnya sudah lama, tahun 2018. Tapi saya baru sempat baca di tahun 2020. Nah, sebenarnya buku Kelakar Madura buat Gus Dur ini isinya tentang apa sih sebenarnya? Nah, buku ini tuh ditulis sama Sujiwo Tejo. Bagi yang nggak kenal Sujiwo Tejo, Sujiwo Tejo itu biasa lebih dikenal dengan seorang pendalang, seorang penulis juga, terus seorang pemusik. Nah, Sujiwo Tejo ini banyak menulis tentang kebudayaan. Nah, buku terakhir yang juga sempat saya baca dari Sujiwo Tejo itu buku Tuhan Maha Asyik yang kolaborasi bersama Syekh Nur Somad Kamba. Buku Kelakar Madura buat Gus Dur ini menceritakan 3 hal penting. Yang pertama itu kelakar, yang kedua Maduranya sendiri, yang ketiga Gus Durnya itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari judulnya, kita pasti akan berpikir tentang kelakar-kelakar Madura yang kemudian bisa kita petik sebagai hiburan untuk kita. Nah, tapi karena saya bukan orang Madura, maka saya banyak hal di dalam buku ini yang kelakarnya tidak bisa langsung saya tangkap. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang ketika kita membaca sebuah buku, kita berharap ada kelakar di sana, namun kemudian ketika dibaca itu di luar dari ekspektasi kita. Nah, kemudian kita berharap untuk menemukan kelakar yang ingin disampaikan sama penulis tersebut, kita baca ulang naskahnya, kita baca ulang teks tersebut, malah ketika kita mengerti momennya itu sudah lewat. Nah, mungkin seperti itu yang saya baca dari buku Kelakar Madura buat Gus Dur ini. Soalnya di sini banyak hal-hal yang di luar dari apa yang biasa saya dengarkan. Nah, buku Kelakar Madura buat Gus Dur ini malah lebih banyak membawa saya untuk melihat sejarah yang dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah, di sini juga ada beberapa humor atau kelakar yang masuk akal menurut saya sendiri, yang memang benar-benar lucu. Di judul yang Transfer Pelatih, nah di sini tuh ada seorang Madura yang bernama Brodin. Dia itu karena melihat kondisi Madura yang kemudian semakin hari semakin berkurang wisatawan untuk berkunjung ke sana, dia memikirkan satu inisiatif bagaimana caranya dia membuat klub sepak bola yang kemudian dari klub sepak bola itu akan menarik wisatawan untuk datang ke daerahnya. Nah, dari situ dia kemudian berpikir keras untuk berupaya menemukan bagaimana caranya klub sepak bola yang akan dibentuk ini menjadi klub sepak bola yang besar, yang hebat, yang kuat. Nah, dari situ kemudian dia membaca banyak buku tentang sepak bola, lalu kemudian dia menemukan suatu bahwa Gus Dur akan menggunakan taktik catenatio. Teknik ini akan digunakan Gus Dur sebagai bentuk pertahanan terorganisir. Nah, karena beranggapan bahwa Gus Dur ini paham dengan pertahanan tersebut, dan dia juga tidak tahu bahwa Gus Dur adalah seorang presiden kala itu, lalu kemudian dia berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Gus Dur sendiri. Nah, ketika sampai di Jakarta, dia kemudian pergi ke depan istana presiden sesuai dengan alamat Gus Dur yang didapatkannya. Nah, pada waktu itu si Brodin ini tidak tahu bahwa presiden waktu itu adalah Gus Dur. Nah, Brodin ini kemudian hanya terdiam di depan istana. Ketika terdiam di depan istana, lalu kemudian dia didatangi oleh penjaga istana. Lalu dia ditanya sama penjaga istana,
sedang apa? Nah, dia kemudian bertanya, sebenarnya saya ingin transfer pelatih dari Jakarta ke Madura. Tapi karena melihat rumahnya pelatih ini sudah semegah istana ini, saya tidak jadi untuk transfer pelatih. Nah, lucunya dia menganggap bahwa Gus Dur di sini adalah seorang pelatih pemain tim atau klub sepak bola Jakarta yang kemudian tinggal dan diberikan fasilitas berupa istana. Nah, di situ saya berpikir bahwa tulisan-tulisan Sujiwo Tejo dalam buku ini selain mau berupaya mengangkat kelakar-kelakar Madura, perspektif Madura, keluguan orang-orang Madura melihat suatu kejadian, Sujiwo Tejo berusaha menyelipkan beberapa hal yang bagi saya sendiri adalah keresahan pribadinya. Misalnya saja, Sujiwo Tejo berusaha mengangkat bahwa kenapa sih klub sepak bola dari cerita yang tadi, kenapa sih klub sepak bola Jakarta bisa lebih mendapatkan fasilitas dibanding klub-klub yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu satu dari sekian banyak cerita. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Kalaupun teman-teman sudah ada yang pernah membaca, kasih pendapat. Nanti kita buka ruang diskusi selebar-lebarnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.